Quraisy ini dari kata-kata kors atau kirs. Memang beda pendapat. Kirs atau kors maknanya apa? Ada yang bilang itu ya nukut apa harta. Kalau dititipkan ke orang-orang apa namanya dulu orang Mekah disebut kurs. Kalau ke orang Madinah muzaro'ah. Ada yang bilang gitu. Ada yang bilang kurs, dari kurs ini kalau dalam bahasa Arab ada isim tasgir, Pak. Hasan itu artinya Hasan, tapi kalau Husain itu berarti Hasan kecil. Salman, kalau Salman kecil Sulaiman. Hamid, kalau Hamid kecil Humaid. Jundun, tentara. Kalau tentara kecil Junaid, kan gitu. Nah, Quraisy ini isim tasgir. Isim tasgir. Ditasgirkan tapi untuk apa namanya? Untuk pemuliaan. Siapa itu Quraisy itu? Quraisy itu ada yang nyebut pokoknya Bani Kinanah, ada yang nyebut Bani Nadir. Maksudnya kakek dulu zaman dulu itu kakeknya rumpunya Nabi. Itu Quraisy. Soalnya Quraisy itu ada yang nganggap diambil dari nama ikan laut. Ikan laut yang bisa nyerang yang lain, tapi nggak pernah kalah. Ikan yang kadang nyerang kapal, nyerang perahu, nyerang yang lain, tapi dia nggak pernah kalah. Makanya ini bangsa Quraisy disebut Quraisy karena dia itu nggak pernah kalah dan bisa mengalahkan yang lain. Makanya disebut Quraisy. Ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Perjalanan mereka mengadakan rihlah di bulan syita was-saif. Syita itu kalau kita istilahnya bulan nggak turun hujan, bulan dingin. Was-saif bulan musim kemarau. Ini kalau orang dulu bisa mastiin, Pak. Kalau ada bintang apa gitu, ilmu falak kan ada gitu ya. Kalau bintang ini sampai bintang ini dipastiin ini musim kemarau. Nah, makanya jumlahnya berapa hari kalau nggak salah sekitar berapa itu 79 hari atau berapa kalau yang musim hujan, kalau musim kemarau berapa. Orang-orang tua kadang masih bisa istilahnya ilmu falak. Dan itu memang boleh ilmu falak kalau untuk melihat cuaca. Kalau bahasa kita apa namanya tuh? Ada ilmu astronomi mengaitkan dengan maksudnya untuk melihat cuaca kayak kita BMKG gitu ya. Astronomi yang nggak boleh itu astrologi. Kalau dikaitkan dengan nanti nasibnya orang ini gini itu nggak boleh. Nah, kalau kita bulan kemaraunya umumnya kan Absep kalau zaman dulu. Absep April sampai September. Nah, karena saya dulu di kampung makanya tahu, Pak. Maksudnya di kampung saya daerahnya panas. Kalau panas itu yang kuat tanaman dulu tembakau. Tembakau itu kalau mulai bulan 7 udah mulai nanam. Terus apa namanya gulutan. Kalau orang nyangkul gulutannya itu yang ditanamin itu ngadepnya apa ke arah sini apa selatan utara. Nanti soalnya kalau pagi biar tanaman kena sinar dari timur, barat apa namanya kalau sore dari barat gitu. Pernah tahun berapa gitu ada dari Gudang Garam itu aneh. Bulan biasanya orang nanam bulan 7 atau bulan awal Agustus itu sebelumnya udah suruh nanam. Padahal masih hujan. Suruh nanam. Terus gulutannya nggak ke arah sini, utara selatan nggak, ke arah barat. Dan nanti tanaman yang sebelah sini gimana kalau sore gitu. Terus kalau tanggal 20 September biasanya harga turun gitu. Naiknya kapan nggak tahu tapi turunnya ya. Itu zaman dulu. Itu dulu bisa dipastiin, hampir bisa dipastiin. Bulan sekian sampai sekian itu apa namanya kemarau, nanti bulan ini apa labuan perpindahan bulan biasanya nanam apa tumpang sari gitu zaman dulu gitu. Kalau sekarang mulai tahun berapa itu katanya udah pada berubah. Ada yang bilang ketika pas tsunami di Aceh itu mengaruhin kayak perbintangan gitu istilahnya. Habis itu orang sekarang ahli perbintangan itu susah nentuin ini kalau segini jadi bulan apa gitu. Semenjak ada apa tsunami dulu itu 2000 berapa itu 2004 atau 2005.
Syita liila fihi ila fihim rihlatas syita'i wasif. Perjalanan mereka ketika bulan syita. Kalau syita ketika musim dingin mereka datangnya ke Yaman. Ke Yaman. Karena Yaman ini daerah panas. Yaman ini daerah panas. Makanya kalau kadang orang Yaman ditanya, sekarang bulan apa? Bulan panas. Terus besoknya lagi lebih panas lagi gitu. Bukan dingin sama panas. Panas sama lebih panas. Karena sana benar-benar panas. Lebih panas. Makanya ketika bulan istilahnya pas nggak lagi panas-panasnya, orang-orang mana Mekah ini perginya ke Yaman. Ke Yaman. Terus Saif, ketika Saif musim kemarau, mereka perginya ke Syam. Kalau zaman dulu Syam itu sekarang kalau dijadiin sekarang jadi 4 negara itu, Pak. Mana sekarang Syam? Palestina, mana lagi? Suria, Yordan, terus Lebanon. Itu kalau sekarang kalau dulu, kalau sekarang jadi 4 negara itu. Tapi kalau sekarang disebut kemana ke Syam, ya ke Suria itu kalau sekarang. Dulu kalau musim panas mereka datangnya ke Syam. Karena memang sana itu kan dingin. Kadang kan ada salju juga kan. Ada salju juga sana itu. Kalau ngikutin berita dulu perang Suria itu, pas lagi musim salju ada tentaranya dilatih. Musim salju malah suruh buka baju semuanya biar apa namanya? Biar terbiasa ngadepin segala keadaan kan gitu. Musim salju suruh buka baju semuanya. Itu ketika musim kemarau mereka datang ke Syam. Untuk apa? Untuk berdagang. Berdagang. Karena tadi di Mekah itu daerahnya kering kerontang. Kering kerontang. Biwadin ghairi di zar'in ingda baitikal muharram. Kalau dulu Nabi Ibrahim itu bilang askan tudurriyati. Aku tinggalkan anak cucuku ini di lembah yang kering kerontang, yang gak ada tanaman, di dekat Baitul Haram. Siapa yang mulai dulu perjalanan ini? Yang mulai dulu perjalanan ini Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf ini kakeknya Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin siapa lagi? Bin siapa lagi? Bin Qusay kalau nggak salah. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Murrah. Atasnya lagi siapa sampai Kinanah sampai nanti Nabi Ibrahim. Hashim ini kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Karena dulu adat kebiasaannya orang di Mekah ini, karena daerahnya kering kerontang ini, ketika mereka benar-benar lapar sampai nggak punya ada yang dimakan, akhirnya ada kebiasaan mereka itu mereka keluar sama keluarganya buat kayak istilahnya kayak kemah gitu, tenda gitu. Terus di situ berdiam biar nanti sampai kelaparan mati bareng. Mati bareng. Terus ada orang yang dari Quraisy juga yang udah mau melakukan gitu. Akhirnya siapa namanya ini kakeknya ini Hashim ini, kakeknya Nabi Muhammad Hashim ini ngumpulin orang-orang Quraisy. Jadi ada adat namanya kalau orang Arab dulu namanya iktifar. Iktifar itu tadi ketika dia udah nggak ada yang dimakan untuk keluarganya udah nggak ada yang pokoknya benar-benar dimakan, akhirnya dia apa namanya tempat ngumpul sama keluarganya udah mati-mati di situ bareng. Iktifar namanya. Ketika siapa namanya kakeknya Nabi ini Hashim ngelihat gitu ngumpulin tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. Ini udah ada yang mulai mau melakukan gini, udah mau sampai ke kita ini. Sebaiknya kita harus melakukan suatu perjalanan. Kemana? Kalau musim apa namanya tadi? Kalau musim panas kita ke musim dingin kita ke Yaman. Kalau musim kemarau ke Syam. Ngapain berdagang? Berdagang. Ya kalau dari Mekah mungkin perdagangannya dulu ya bawa daging, istilahnya daging dikeringin. Kan tadi orang-orang Mekah itu dulu sidana meramu, menjamu orang-orang yang datang haji. Ya pakai apa? Kadang kan pakai apa namanya kambing-kambing daging kan gitu ya. Orang Arab itu terkenal apa kalau zaman dulu Mekah itu penghasil apa namanya kodit itu daging yang di apa dikeringin gitu.
Makanya ceritanya Nabi Muhammad kan dulu gitu kan. Audit. Nah, itu dibawa ke Yaman, di mana nanti di sana ditukar dengan yang ada di sana apa, mungkin ada biji-bijian atau apa, terus kadang pakaian kalau di Yaman. Ada Yaman terkenal kan, pedang Yaman. Terus kalau ke Syam nanti balik bawa minyak zaitun, di antaranya minyak zaitun, buah-buahan. Buah-buahan dibawa ke Mekah. Makanya sampai mereka juga bisa diriin pasar ketika musim-musim haji juga kadang sampai ada pasar. Kalau zaman dulu ada pasar macan lah, istilah orang dulu macan lah. Terus ada pasar Dil Majar, ada pasar Ukat yang terkenalin pasar Ukat. Kalau orang-orang Quraisy dulu sering adu syair di pasar Ukat. Kadang budak juga dijual di sana. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Falyaqudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan yang mempunyai rumah ini. Maksudnya hadzal bait adalah Ka'bah. Maksudnya dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy tadi, dengan berbagai nikmat, dengan berbagai keistimewaan. Tadi yang ketika memilih suatu pemimpin, dipilih dari Quraisy, ditugasin penjaga Baitul Haram dengan menyediakan makanan bagi orang haji, menyediakan minuman, mengganti penutup Ka'bah. Ketika perjalanan dikasih rasa aman, nggak ada perampok, nggak ada apa. Padahal yang suku yang lain itu dalam keadaan takut ketika menakan berjalan. Falyabudu rabbahadzal bait. Maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Tuhan rumah ini, maksudnya Ka'bah. Kenapa ini disebut andaikan falyabudullah itu udah cukup sembah Allah. Tapi di sini disebut falyabudu rabbahadzal bait. Tuhan rumah ini, maksudnya Ka'bah ini. Karena mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, mereka tadi dengan maziyah, dengan keutamaan itu karena ada Ka'bah di situnya itu. Mereka dapat keutamaan. Dulu Abrahah ketika mau menghancurkan, padahal yang nyerang itu siapa? Yang nyerang Abrahah, raja Nasrani dari Yaman sana. Ketika itu orang Mekah apa? Orang Mekah istilahnya masih menyembah patung kan gitu. Banyak di sana patung sampai jumlahnya berapa ketika Fathul Mekah dihancurkan Nabi itu? Jumlahnya ratusan gitu. Penyembah patung yang mau nyerang orang Nasrani tapi dijaga. Karena apa? Di situ ada Baitullahil Haram, maksudnya ada Ka'bah. Bahkan Nabi ketika Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah mau datang ke Mekah, itu onta atau kudanya itu pada nggak mau masuk ke sana. Pada istilahnya kalau kuda itu nggak mau jalan gitu apa itu namanya? Deru apa itu gitu. Nggak mau ke sana. Kata sahabat, ini kok nggak mau, kenapa ini? Tapi kata Nabi yang jadian dia berhenti ini, yang jadi ikan dulu gajahnya Abrahah berhenti. Karena apa? Padahal zaman itu yang bawa kuda-kuda dari Madinah itu orang Muslim. Orang Mekahnya orang musyrik juga. Tapi dijaga juga sama Allah. Kalau mengganggunya nanti dia dapat yang menjaga orang Quraisy seperti Allah. Karena Allah yang menjaga Baitul Haram, yang menjaga Ka'bah. Kayak falyabudu rabbah dan maka sembahlah Tuhan yang mempunyai rumah ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena dia dengan berdagang tadi, sampai akhirnya yang tadi mau melakukan adatnya yang kalau udah lapar dia berkumpul sama keluarganya biar mati bareng tadi, akhirnya dia melakukan perjalanan dengan membawa keuntungan. Akhirnya dia dapat apa diselamatkan dari kelaparan. Bahkan kalau di Mekah
makanan yang ada di Yaman, makanan yang ada di Syam mengumpul semuanya ada. Di Yaman nggak ada yang di Syam nggak ada yang di Yaman, tapi di Mekah ada ngumpul dua-duanya. Bahkan makanan-makanan yang bagus ada di sana. Wa amanahum min khauf tadi. Orang bisa berdagang, bisa apa itu kalau udah dalam keadaan aman. Kalau nggak dalam keadaan aman, mereka nggak bisa gitu. Bahkan makan pun kalau dalam keadaan ketakutan nggak bisa enak kan gitu. Dalam keadaan takut nanti kalau makan di sana nanti pada ditembak. Ketika masuk di restoran di sana ada apa namanya perang, berbudal, berbom, mereka larinya juga di restoran juga. Kecuali ada yang apa kalau cerita kemarin waktu program Palestina Israel kemarin dia cari gratisan makan di restoran, nanti kalau ada sekeluarganya diajak, nanti kalau ada budal dari sana diajak lari semuanya keluarga. Tapi itu kan dalam keadaan enggak apa namanya aman. Kalau ada aman makan itu enak. Kalau enggak aman orang makan itu enggak enak juga. Bahkan mungkin akan ditahan juga. Ketika lapar dia enggak berani makan. Kecuali dalam keadaan aman. Nah, yang pertama adalah aman. Sekaya orang apapun ketika ditanya enggak aman itu musibah. Contohnya dari Suriah. Suriah itu orangnya kaya-kaya. Tahu dulu kaya-kaya. Tahun 50-an dibandingkan dengan Dubai, dengan mana Arab ini jauh dari segi bangunan gitu. Mana Suriah, Damaskus. Tapi sekarang kelewat total. Apalagi dalam keadaan perang. Sekarang mau nyari makan apa istilahnya sesuatu yang berhutang ketika di pengungsian berhutang. Jadi wa'ala manahum an khauf. Makanya orang ketika dikasih aman dan dikasih apa namanya luasan rezeki itu udah dapat dunia dan akhirat. Dapat dunia dan akhirat. Wa'ala manahum menuju wa'ala manahum min khauf. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Suruh menyembah Tuhan yang mempunyai Ka'bah ini. Itu juga menunjukkan kalau berdoa di dekat Ka'bah itu mustajab. Karena hada kalau kata ahli tafsir yang menafsirkan hada ini untuk isi isyarat, untuk kata petunjuk yang berarti dekat. Kalau jauh ketika itu ini dekat sini. Hada baik menunjukkan kalau berdoa di dekat Ka'bah itu memang mustajab. Makanya banyak cerita-cerita zaman dulu apa namanya ulama itu yang berdoa di dekat Ka'bah dan menghasilkan banyak ilmu itu juga banyak. Ada namanya Khalil Al-Farahidi. Khalil Al-Farahidi ini gurunya Sibawayh. Sibawayh itu ahli tahbub. Khalil Al-Farahidi ini ahli sihir Arab. Orang Arab dulu juga udah punya sihir, tapi nggak tahu rumusnya itu gimana gitu. Kalau dirumuskan itu gimana? Konon katanya. Khalil Farahidi pernah ketika di samping Ka'bah berdoa, ya Allah berikanlah aku ilmu yang belum ada sebelumnya. Akhirnya diilhami punya ilmu namanya ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu sihir Arab. Nanti ada buku apa namanya? Nanti kalau takrian, Mbak. Kalau syair ini masuknya namanya apa rojes, ini apa itu ada. Misalnya di pesantren yang tradisional lama itu diajarkan ilmu arud ini, ilmu syair Arab ini. Nah ini penemunya Al-Farahidi, Khalil Al-Farahidi. Konon katanya dulu dapat ilham tentang ilmu arud ini ketika berdoa di dekat Ka'bah.